sharing yang dibagikan oleh Alvaro pada kita saat pagi hari ini tentang taat kepada Allah. Sekali lagi Miss Lin ingatkan buat anak-anak semuanya, mengapa sih kita harus taat? Kalau di sekolah kita diperintahkan bahwa kita harus taat sama aturan sekolah. Di rumah juga kita ada aturan rumah dan itu juga harus kita taat. Di gereja pun juga ada aturan dan itu harus kita taat. Lalu firman Tuhan pada pagi hari ini kita juga harus taat kepada Allah. Taat kepada Allah berarti kita akan bisa melakukan ketaatan kepada gereja, kepada orang tua di sekolah, atau kepada guru di sekolah. Nah, apa sih buktinya kalau kamu udah taat kepada Allah? Sekali lagi, apa buktinya kamu bisa taat kepada Allah? Termasuk Miss Lin. Apa buktinya bahwa Miss Lin taat kepada Allah? Apakah di antara kita ini ada yang bisa melihat Allah? Ada yang bisa melihat Tuhan nggak, anak-anak? Ayo di sini angkat tangannya. Siapa yang bisa melihat Allah? Di antara kita ini tidak ada yang bisa melihat Allah. Jadi bagaimana kita bisa bilang bahwa kita taat kepada Allah, sementara Allah kita nggak bisa lihat? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Ayo, Nana. Kenapa renungan kita pada pagi hari ini diberikan temanya taat kepada Allah? Bagaimana kita bisa taat kepada Allah sementara Allah itu tidak kita lihat? Ada yang bisa menjawab? Boleh kasih idenya, nggak apa-apa. Ada? Anak-anakku semua dengarkan. Jacinta jangan dibunyi-bunyikan itu. Taruh tangannya di atas meja. Yuk. Silahkan. Ya, terima kasih. Anak-anakku, dalam firman Tuhan dikatakan begini, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Allah tahu Tuhan yang kita bisa lihat di dunia ini adalah kalau dalam rumahmu adalah orang tuamu. Oke, ingat sekali lagi. Allahmu di bumi ini, Bapamu di bumi ini adalah orang tuamu, termasuk Miss Lin, orang tuaku. Jadi sekarang kamu boleh merenungkan, kira-kira dengan orang tuamu, dengan orang tua kita sudah taat atau belum? Udah dengar nasihat dari orang tua belum? Udah kita menghargai orang tua saat berbicara atau belum? Apa jangan-jangan orang tua tegur kita, malah kita membangkang, malah kamu melawan, malah kamu pergi, malah kamu tidak mau dengar, malah kamu bilang, ah mama papa banyak ngomongnya, capek dengernya. Di sekolah, siapa orang tuamu di sekolah? Itu kalau di rumah tadi, berarti Allah kita di dunia ini adalah orang tua kita. Ketika kamu pergi di sekolah, siapakah yang jadi orang tuamu? Orang tuamu adalah gurumu. Apakah kamu sudah taat sama gurumu? Udah taat sama peraturan sekolah? Anak-anakku, renungan firman Tuhan hari ini taat kepada Allah. Jangan pernah kita bilang bahwa kita taat kepada Allah sementara sama orang tua kita sendiri kita tidak taat. Sama guru kita sendiri kita tidak taat. Sama aturan di sekolah kita tidak taat. Aturan di rumah kita tidak taat.
Lalu bagaimana kita bilang bahwa kita taat sama Allah? Jadi untuk menjawab pertanyaan yang Miss Lin bilang tadi, apakah kita bisa taat sama Allah sementara Allah itu sendiri kita tidak bisa lihat? Jawabannya adalah apabila kita termasuk Miss Lin udah taat sama orang tua kita, udah taat sama guru kita, itu bukti bahwa kita taat kepada Allah. Jadi nggak usah kita capek-capek, nggak usah kamu mikirin gimana caranya kamu taat sama Allah. Pengganti Allah di dunia ini, di bumi ini adalah orang tuamu, orang tuaku, orang tua kita. Mengerti anak-anak semuanya? Ya, jadi jangan hanya kita sekedar mengerti aja bahwa oh iya, saya harus taat kepada Allah. Kapan kita bisa melakukannya taat kepada Allah sementara kita tidak pernah ketemu sama Allah? Allah itu adalah roh. Sekali lagi, Allah itu adalah roh, tidak bisa kita lihat. Dan bukti bahwa kita taat kepada Allah adalah melalui orang tua kita, melalui orang tuamu di sekolah, melalui orang yang lebih tua dengan kita semuanya, melalui aturan-aturan dimanapun kita berada. Itu. Jadi kalau kita udah mengikuti aturan-aturan itu adalah bagian bukti bahwa kita taat kepada Allah. Jadi seperti itu untuk renungan kita saat pagi hari ini, dan mengingatkan semua kita lagi dan juga anak-anak bahwa untuk lebih tertib taat lagi, baik secara khusus di lingkungan sekolah, di dalam kelas, dan juga terhadap guru-guru, dan secara khususnya yang lainnya lagi di rumahmu, yaitu kepada orang tuamu, untuk taat kepada orang tua, belajar menghargai orang tua, mendengar orang tua, mendengar perintah orang tua, dan lain sebagainya. Oke? Jadi demikian untuk sharing yang Miss Lin tambahkan kepada kita yang dibagikan oleh Alvaro saat pagi hari ini. Terima kasih Bu Alvaro yang sudah pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan tutup dalam doa.